Halo guys, kembali lagi di channel Semproni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia, daun tanaman keriput bukan karena serangan hama kutu. Begini cara mengatasinya. Nah, buat teman-teman nih yang sedang mengalami kendala dalam perawatan tanaman, entah itu tanaman hias, tanaman hortikultura, tanaman buah dan lain sebagainya, yang sedang mengalami kendala yaitu daun-daunnya mengalami keriting ataupun keriput. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan detail cara mengatasinya ya. Karena daun tanaman yang tidak subur mengalami keriting atau keriput itu ada beberapa faktor guys. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dari tanaman hias jenis Torenia ya, dimana sedang mengalami kendala juga yaitu daun yang keriput ataupun keriting. Nah, kita deketin dulu yuk untuk tanaman hias bunga Torenianya. Nah, bunga Torenia yang saya miliki ini bunganya memiliki warna pink seperti ini ya. Dia sudah ngambek guys. Nah, ngambek kenapa? Nggak dikasih uang jajan. Bukan ya. Nah, bunga Torenia yang saya miliki ini mengalami keriting daun guys, atau keriput ya. Karena kenapa? Jadi calon-calon bunganya itu gagal mekar ya, padahal sudah menjadi calon-calon baru seperti ini, tapi dia mengering dan gagal tumbuh atau gagal mekar. Padahal kemarin saya sudah kasih unsur hara dari pupuk kalium yang tinggi. Karena seperti kita ketahui bahwa unsur kalium itu sangat berguna untuk memunculkan calon-calon bunga baru guys. Alhasil calon bunga barunya itu benar-benar muncul seperti ini guys. Nah, lihat ya, calon bunganya muncul tapi dia gagal pecah atau gagal mekar ya, hanya beberapa aja ini. Nah, setelah saya telusuri itu ternyata ada kendala dari daunnya, yaitu untuk daun-daun mudanya. Nah, kita lihat yuk. Nah, seperti teman-teman lihat ini ya, ini daunnya itu mengkerut seperti ini. Ini saya petik dulu ya. Nah, ini dia guys, ujung daunnya sudah saya petik ya. Nah, ini daunnya mengkerut atau keriting ya, seperti ini. Nah, ini dia guys. Ini juga biasa terjadi pada tanaman cabai guys. Jadi teman-teman di rumah yang sedang mengalami kendala dalam perawatan tanaman cabai, yang kadang juga terjangkit dari kendala seperti ini, yaitu daun mengkerut ya ke bawah, dan akhirnya daunnya itu kecil-kecil guys dan gagal tumbuh ya untuk daun barunya. Itu karena apa sih? Nah, saya akan tunjukkan kendala-kendala atau penyebabnya ya. Nah, kendala yang pertama apabila teman-teman mendapati dari daun baru yang seperti ini ya bentuknya, itu bisa terjadi karena serangan hama kutu guys. Misalkan tungau. Nah, tungau ini yang biasa menyerap sari-sari pada daun muda sehingga bentuknya seperti ini. Nah, untuk antisipasi pada keadaan daun seperti ini, kita bisa menggunakan penyemprotan insektisida guys, seperti di video-video saya sebelumnya. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan apabila ditemui dari daun yang keriting, kita bisa melakukan penyemprotan misalkan dengan menggunakan insektisida seperti ini guys. Ini saya menggunakan merek Curacron ya. Nah, di video sebelumnya saya sempat memberikan tutorial yaitu untuk pemberian insektisida seperti ini, yaitu dosisnya untuk air 1 liter, insektisidanya adalah setengah sendok teh atau sekitar 0,4 ml. Itu diaduk, disemprotkan ke daun-daun, disemprotkan yaitu seminggu sekali. Nah, tapi apabila daunnya itu mengalami keriting seperti ini tapi tidak dijumpai dengan hama-hama kutunya, atau tanaman itu tidak sama sekali terserang oleh hama kutu ya guys, entah itu tungau atau itu kutu kebul, maka itu berarti tidak disebabkan oleh serangan hama kutu. Nah, lalu apa penyebabnya? Nah, penyebab selain dari serangan hama kutu bisa juga defisiensi dari unsur hara tertentu guys, atau istilahnya kekurangan nutrisi tertentu pada tanaman yang kita punyai. Nah, sekarang apabila kita kondisinya tidak dijumpai oleh hama kutu yang menghampiri tanaman kita, berarti penyebabnya bukan karena hama kutu guys, tapi karena defisiensi unsur hara tertentu. Nah, untuk defisiensi hara tertentu, gimana kondisi daunnya seperti ini? Nah, begini cara mengatasinya. Defisiensi unsur hara tersebut adalah kekurangan unsur dari kalsium, boron, zinc. Nah, itu adalah tiga unsur yang menyebabkan daun tanaman menjadi kerdil pada perkembangan daun barunya atau mengkerut ataupun keriting guys. Lihat ya, itu daun barunya mengkerut semua. Alhasil untuk calon-calon bunga barunya tidak jadi mekar atau gagal mekar ya. Ini hanya berbentuk biji aja, lama-lama tidak mekar dan akhirnya mengering. Dan itu bisa kita obati ya dengan pemberian step-step berikut ini.
Nah, untuk pemberian nutrisi kalsium, boron, zinc, dan beberapa nutrisi mikro yang lainnya, kita bisa menggunakan dari pupuk ini guys. Nah, ini dia. Ini adalah pupuk karate boron ya. Ini karate boron ini teman-teman bisa mendapatkan di toko online atau di toko saya juga ada. Silakan pesan aja ya di WA 0812 874 7041. Selain karate boron ini juga bisa digunakan dari pupuk Manohara. Nah, pupuknya seperti ini. Nah, pupuk Manohara ini juga lengkap ya untuk nutrisi yang terkandungnya, ada unsur kalsium, boron, Zn dan lain sebagainya. Teman-teman terserah ya, tinggal pilih yang mana. Karena kebetulan saya punya karate boron ini, maka saya gunakan ini. Nah, untuk dosisnya berapa? Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini. A few moments later. Nah, untuk pupuk karate boron ini, untuk air 1 liter, untuk teknik pengocorannya dulu ya. Untuk teknik pengocoran atau pemupukan cair pada akarnya, ini dosisnya adalah air 1 liter. Pupuk karate boronnya adalah 1 sendok makan guys. Nah, sekarang saya sudah siapkan untuk pengocorannya adalah air bersih ya. Di ember ini adalah 5 liter. Lalu untuk penyemprotan di daunnya saya siapkan air 1 liter di alat penyemprot ini. Jadi ada 2 ya, untuk pengocoran dan untuk penyemprotan di daun-daunnya. Nah, dosisnya harus beda, jangan kebalik, karena kebalik bisa gosong, bisa berbahaya buat tanaman. Makanya ini dia dosisnya. Oke guys, ini adalah air 5 liter. Maka saya menggunakan untuk karate boroninya adalah 5 sendok makan ya. Karena 1 liternya adalah 1 sendok makan, berarti dikalikan 5 untuk air 5 liter. Nah, 1 2 Oke ya. Nah, lalu untuk yang penyemprotan daun berapa sih dosisnya? Nah, karena ini lewat daun, penyemprotannya jadi lebih cepat untuk penyerapan nutrisinya, tapi juga bahaya guys apabila dosisnya terlalu tinggi. Makanya untuk penyemprotan ini dosisnya adalah untuk air 1 liter, pupuk karate boroninya adalah 1/3 sendok makan. Nah, itu dia ya, 1/3 sendok makan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam alat penyemprot yang sudah ada air 1 liternya. Nah, itu dia di dalamnya ya, ada air 1 liter. Oke, kalau sudah masuk semua, saatnya kita melakukan itu pengadukan agar larut untuk pupuk karate boroninya. Nah, oke guys, kita aduk ya untuk pupuk boroninya di ember yang akan kita pakai untuk pengocoran si tanaman taro ini yang sedang mengalami keriput atau keriting daun, tapi yang tidak disebabkan oleh serangan hama kutu. Jadi sekali lagi, apabila teman-teman di rumah mempunyai tanaman hortikultura seperti cabai, tomat yang daun-daun mudanya mengalami keriting tapi tidak ada serangan hama kutunya, bisa menggunakan teknik seperti ini ya. Tapi kalau daun-daunnya keriting atau keriput dijumpai dengan serangan hama kutu, ya kita gunakan penyemprotan dari insektisida ya, seperti yang di awal video tadi. Jadi kita harus tahu nih penyebabnya dulu, keriting daun karena hama kutu atau defisiensi unsur hara tertentu. Nah, ini sudah larut ya, tidak ada lagi untuk pupuk boroninya di dasar ember. Sekarang kita pindah untuk di alat sprayer ini ya. Nah, kita lanjut untuk penyemprotannya. Nah, oke guys, sudah larut ya untuk keduanya. Sekarang untuk yang di ember, kita siramkan di bagian perakarannya guys. Nah, seperti ini. Jangan kemana dulu ya, karena saya akan mengasih tahu untuk berapa kali sih penggunaan metode seperti ini dilakukan pada tanaman-tanaman yang sedang mengalami keriting daun atau daunnya mengkeriput ya. Oke, kita siram. Kita siram di bagian perakarnya, jangan lupa, karena ini adalah teknik pengocoran. Nah, kalau sudah kita siram di bagian perakarannya, sekarang kita lanjut untuk bagian di daun-daunnya dengan penyemprotannya. Sekarang kita semprot ya, seperti ini, sampai seluruh daunnya itu basah oleh pupuk karate yang sudah kita larutkan dengan dosis yang lebih rendah. Nah, untuk kasus tanaman yang sedang mengalami daunnya mengerut seperti ini, kita bisa melakukannya seminggu sekali ya dengan teknik seperti ini. Tapi apabila tanamannya itu sehat-sehat saja, tidak mengalami kendala daun keriput ataupun keriting,
kita bisa melakukan teknik pemupukan ini per 2 minggu sekali ya. Itulah teknik cara penyemprotan atau pengocoran di bagian akarannya. Nah, nanti kita lihat ya 1 bulan kemudian daun-daunnya pasti akan kembali seperti semula atau kondisinya normal, tidak mengkeriting ataupun keriput lagi. Oke ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.